Assalamualaikum Ibu Loli. Waalaikumsalam Bapak. Ya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, ya mudah-mudahan ya selalu sehat Bu Loli. Amin. Terima kasih sudah menyempatkan waktu karena saya atau kita mau mengobrol santai aja, ya kan? Barangkali mungkin Bu Loli ada yang mau diceritakan gitu. Iya Pak Nanet, saya ingin coba mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan saya karena itu benar-benar mengganggu aktivitas saya sebagai guru. Kira-kira kalau boleh tahu apa sih Bu permasalahannya yang sampai mengganggu gitu, boleh diceritakan dong? Ya, jadi saya tuh melihat sebetulnya sudah berupaya, tapi sepertinya hasilnya belum berdampak. Saya lihat itu lingkungan sekolah, kelas masih kotor. Saya juga coba panggil anak-anak atau mengajak gitu, tapi sepertinya tuh kalau sudah jam istirahat atau pulang, tumpukan sampah itu tetap ada ya Pak Nana. Jadi yang ya terus yang diinginkan apa Bu? Yang diinginkan dari Bu Loli gitu apa? Ya, saya tuh inginnya lingkungan bersih ya Pak. Mungkin kelas, jadi kita mengajar juga nyaman, anak-anak juga berada di kelas juga merasa nyaman. Ya, syukur-syukur sekolahnya menjadi sekolah sehat ya ke depannya Pak Nana. Bagus banget Bu itunya. Ya. Targetnya bagus, target atau harapannya gitu. Tapi tadi kalau nggak salah sempat tadi saya mendengar tadi di awal sudah ada usaha dari Bu Loli. Kira-kira apa butuh usahanya itu tadi yang sudah dijalankan? Kalau sekarang ini saya hanya ke pembiasaan ya Pak. Anak-anak mengingatkan di jam-jam tertentu, mungkin pakai mikrofon gitu, saya bersama rekan-rekan guru, saatnya waktu untuk membersihkan lingkungan. Nah, ada jam-jam menit-menit tertentu mereka membersihkan gitu. Tapi ya belum berdampak banyak karena ya kesadaran lagi ya Pak. Karakteristik anak-anak dan sekolah mungkin seperti itu. Oke, Ibu tadi Ibu sudah ada usaha yang sudah bagus. Salah satunya kalau nggak salah mengingatkan lewat apa ya, toa ya. Iya. Toa. Berarti kalau boleh saya berpendapat atau boleh istilahnya mengenai bertanya ya. Ya. Targetnya Ibu nanti ini untuk kelas Ibu atau untuk sekolah kan? Targetnya yang pertama di kelas saya mengajar ya Pak, tapi kan ketika ada tamu datang atau orang tua datang, tentunya kan juga nggak langsung ke kelas, pasti lingkungan sekolah dulu ya Pak, jadi lingkungan sekitar dulu gitu. Berarti kalau boleh saya merangkumnya, berarti Ibu ingin pengelolaan sekolah tetap dan sudah ya, termasuk sudah mencakup di dalamnya pasti kelas gitu ya Bu ya? Ya benar. Iya, oke. Terus setelah ada usaha Ibu yang udah dilaksanakan dengan tujuan lingkungan bersih, ternyata masih belum maksimal. Nah, kalau menurut Ibu belum kemaksimalannya itu bisa barangkali mungkin dicontohkan atau mungkin realnya bagaimana keadaannya sampai Ibu tuh berpendapat wah ini belum maksimal nih. Coba Bu, bisa nggak Bu dikasih saya gambarannya gitu? Ya, karena anak sepertinya belum menjadi sebuah kebiasaan ya Pak. Jadi ketika itu tidak ada instruksi dari guru atau tidak ada pantauan, ya terlihat kotor lagi seperti dan mereka membuang sampah lagi. Di kantin juga seperti itu, jika ada guru yang menunggu bersih ya Pak. Tapi ketika kita sedang ada kegiatan guru mungkin
tidak ada di situ, ya kotor lagi. Jadi ya cukup sedih ya Pak. Wah berarti ini hanya ketika ada guru yang memantau. Terus Bu, dengan kita ngobrol seperti ini atau sesi ini, Ibu menginginkan suatu harapan atau tujuan apa sih Bu? Ya harapannya bahwa kebersihan itu menjadi hal yang utama buat siswa dan juga mungkin bagi guru-guru ya Pak. Iya. Yang saya inginnya itu anak-anak itu benar-benar budaya nih. Ketika saya makan saya harus buang sampah di tempatnya. Ketika ada sampah saya harus taruh. Ketika ada teman yang melakukan itu dianggapnya kesalahan dan mereka mau menegur gitu, dan tidak ada pantauan-pantauan lagi, benar-benar seperti sadar sekali bahwa kebersihan itu sangat utama, Pak. Jadi Ibu menginginkan setelah sesi kita berdialog ini, artinya mendapatkan ya Bu ya, mendapatkan barangkali mungkin strategi atau ini tentang masalah kebersihan atau budaya ya Bu ya, kalau nggak salah ya, budaya ya. Budaya baik di bidang kebersihan. Kalau menurut Ibu, budaya baik atau kebersihan sekolah itu jadi tanggung jawab siapa sih Bu? Ya pertama pastinya di sini pimpinan ya Pak. Pimpinan dia membuat suatu kebijakan, lalu mengajak wakil sapras, guru-guru, dan ini membuat suatu program yang bagus, lalu nanti baru dimasukkan ke peserta didik menjadi sebuah program pembiasaan. Terus kalau menurut Ibu, yang tadi Ibu sebutkan warga sekolah ya, warga sekolah kepala, itu kalau menurut Ibu sudah mulai ada belum? Satu, mungkin kesadarannya, atau mungkin tanggung jawabnya, nggak usah jauh-jauh tanggung jawab lah, barangkali mungkin kesadarannya. Kalau menurut Ibu, kepeduliannya mereka ada nggak Bu? Kalau untuk pimpinan dan guru sepertinya sudah ya Pak, dan caraka. Nah ini tinggal ke anak-anak lagi, anak-anak seperti itu. Kita juga udah tanya orang tua gimana kebiasaan mereka di rumah, ternyata mereka juga abai terhadap kebersihan. Ya karena memang daerah saya karakteristiknya juga kan di lingkungan yang ini ya Pak ya, masih perlu pembenahan. Ya berarti sebagian masalah kalau menurut Ibu sudah ada solusi nih, atau sudah mengerucut nih masalah nih, ya kan? Tadi Bu Loli bilang kalau guru, kepala sekolah sudah ada kesadaran, sudah kepedulian, berarti tinggal anak-anak. Nah, anak-anak di sini anaknya Bu Loli yang Ibu ajar, ataukah anak semuanya satu sekolahan? Sepertinya kalau anak yang saya ajar, mungkin karena sering bertemu saya sudah 75% lah ya Pak. Tapi saya rasa yang belum saya ajar itu ya saya masih melihat mereka abai mungkin, tapi saya tahu guru-gurunya juga sudah mulai mengingatkan. Cuma ini belum ya terlihat. Oke Ibu, jadi Ibu sudah punya gambaran kan? Apa sih permasalahannya atau artinya barangkali mungkin titik gangguannya ya, tadi dapat ada kan yang titik gangguannya, kenapa ini kok masih belum berjalan maksimal kan? Nah, udah tahu titik gangguannya. Nah, kira-kira kalau tadi saya bilang kan anak Ibu oke, enggak masalah ya kan gitu. Nah, tinggal sekarang mungkin anak yang lain. Kira-kira Ibu punya rencana aksi apa sih supaya tadi gangguan dari anak lain tuh bisa maksimal seperti anak Ibu gitu? Ya, untuk keseluruhan aja sih mungkin ya Pak. Mungkin sekolah berani untuk mengadakan pembatasan penggunaan plastik ya Pak ya. Tapi mungkin itu perlahan-lahan, karena kita tahu kantin kita di sekolah itu rata-rata mayoritas makanan minuman masih menggunakan plastik seperti itu. Dan kalaupun minuman kemasan itu diberhentikan,
ya mereka harus mencari solusi mereka nanti jualan apa seperti itu. Tapi itu mungkin dari kebijakan sekolah gitu, terhadap dengan kantin seperti itu. Jadi Ibu menginginkan sebuah program, ya, sebuah program yang punya output nanti bisa memberikan kesadaran ke anak tentang kebersihan. Kalau tidak salah pembatasan penggunaan plastik. Nah, yang mana program ini masuk program sekolah ya Bu ya. Nah, terus kalau masuk program sekolah Ibu yang punya artinya kekuatan, power. Nah, wewenang itu kalau menurut Ibu siapa? Ya di sini kepala sekolah dan wakil Badik Bian Sapras, terus ya langsung ke bawah pembina OSIS dan lalu ke bawahnya anak-anak OSIS. Nah, berarti kan banyak komponen ya, banyak komponen. Nah, terus yang paling utama kalau menurut Bu Loli, yang paling utama menurut Bu Loli, maksudnya yang paling punya power itu siapa Bu Loli? Pimpinan sih. Nah, dalam ini pimpinan. Pimpinan ya Bu ya, yang punya power adalah pimpinan. Nah, Ibu dalam program ini, apakah sudahkah Ibu itu artinya ya barangkali mungkin ngobrol atau ini ke pimpinan gitu? Sudah, tapi belum cukup serius ya Pak. Gitu. Jadi saya hanya ini sekedar saya mengamati gitu, sebagai guru BK seperti itu. Tapi mungkin nanti saat raker bulan Juli baru saya coba untuk menjadikan ini sebuah ya pemikiran baru, perubahan baru di sekolah. Kalau di sekolah itu kan pimpinan ya Bu ya, pimpinan artinya yang punya power. Terus kalau menurut Ibu pimpinan itu kalau di sekolah itu banyak nganggurnya apa banyak kegiatannya? Ya kalau di sini kan saya masih sekolah baru ya Pak. Jadi mungkin saya masih mengamati beliau masih melaksanakan program yang direncanakan saat raker tahun lalu ya Pak. Ya. Berapa kali sih Bu ngobrol sama pimpinan itu? Di sekolah saya itu masalah program ini pembatasan yang Ibu inginkan tuh sudah di untuk kebersihan sih saat ini belum, karena kami kita kan lagi fokus ke kelas 9 ya Pak ya. Jadi masih fokus ke ujian praktek dan ujian ini aja. Belum ke arah situ kebersihan. Belum, baru ini aja itu ya, baru artinya ngobrol. Tapi pembiasaan kebersihan sudah berjalan pelan-pelan. Pernah nggak Ibu itu suatu kali atau pengalaman kemarin atau sudah dialamin itu ngobrol khusus mengenai sekolah dengan kepala sekolah? Iya, sudah, dan beliau menyampaikan baik Bu, nanti saat ada pertemuan berikutnya kita akan bahas dan membuat itu sebagai program gitu. Tapi saya yakin bahwa saya harus mulai dulu dari sekarang sebelum nanti kita bikin program ya Pak. Gitu ya, berarti saat ini Bu Loli berarti sudah bukan merencanakan, sudah melaksanakan ya, merencanakannya buat yang ke sekolahan. Nah terus yang itunya oke Ibu Loli ya, kira-kira kalau menurut Ibu rencana aksi Ibu itu bisa dilaksanakan kapan sih? Seharusnya secepatnya ya Pak, karena semakin pembiasaan itu buruk, negatif, nanti dia semakin sulit untuk membetulkannya lagi karena sudah menetap gitu. Jadi sebelum nanti ada program besar, dari mulai sekarang merintis gitu bersama guru-guru dan pimpinan, tetapi memang belum program besar seperti itu. Jadi kan sudah ada waktu Ibu ya, gambarannya
sudah Ya. ada rencana aksi yang mau dilaksanakan bagaimana. Nah, ya. Jadi hari ini dialog ini Ibu sudah punya gambaran sendiri, sudah ada solusi, ya kan? Nah, terus kemudian juga pihak-pihak yang bisa membantu, ya kan? Nah, itu sudah juga udah di ini Bu. Nah, kira-kira atau mungkin nanti saya nunggu ya Bu ya, nunggu Iya. hasil maksudnya. Baik. Nanti kalau misalnya Ibu Loli nggak keberatan ya, setelah itu boleh istilahnya di share lagi atau kita Oke. share lagi Bu ya. Saya pengen Baik. penasaran. Nah, nanti gitu. Semoga berhasil ya. Itu barangkali itu aja Bu ya, Bu Loli. Iya. Terima Baik. kasih sudah Terima meluangkan waktu kasih. ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Salam sehat Amin. ya.